Kabar terkait anggaran puluhan miliar untuk gorden rumah anggota dewan cukup membuat kita bertanya-tanya. Untuk gorden saja kok begitu besar biayanya? Nah, supaya nggak bingung terus, yuk simak ulasan selengkapnya bersama aku, Mela, hanya di Headline. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan alasan pihaknya menganggarkan gorden untuk rumah dinas anggota dewan. Alasannya adalah gorden yang ada banyak yang sudah hilang dan kondisinya sudah seperti kain pel. Katanya sudah 13 tahun gorden di rumah dinas tidak diganti. Indra mengaku mendapatkan keluhan dari anggota dewan yang tinggal di rumah dinas. Sebagian penghuni rumah mengeluh karena dari luar kalau malam terlihat ke dalam. Nah, terus sisa gorden yang masih ada, banyak yang dibuang penghuni rumahnya karena sudah jelek dan rusak, sehingga perlu diganti yang baru. DPR menganggarkan puluhan miliar untuk penggantian gorden dan tirai. Anggaran tersebut berasal dari APBN 2022. Berdasarkan situs lpse.dpr.go.id yang diakses pada tanggal 27 Maret lalu, tender itu diberi nama penggantian gorden dan blind DPR RI Kalibata dengan kode tender 732087. Tender tersebut diikuti 49 peserta. Di situs itu tertulis tahun anggaran APBN 2022 dengan nilai pagu paket sebesar 48.745.624.000 dengan nilai HPS paket sebesar 45.767.446.332 rupiah. Lokasi pekerjaan tertulis di Jalan DPR Dalam Timur nomor 12 RT 12 RW 5 Rawajati Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Dalam situs itu juga dijelaskan perkembangan dari tahap tender saat ini. Indonesia Corruption Watch meminta Sekretariat Jenderal DPR RI menghentikan sementara proses pengadaan penggantian gorden di rumah dinas anggota dewan. ICW menduga pengadaan gorden yang dilakukan DPR RI pada tahun anggaran 2022 berpotensi menimbulkan kecurangan. Sebab besar alokasi anggaran untuk penggantian gorden di rumah jabatan anggota DPR RI tidak menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan penelusuran ICW, terdapat 4 temuan yang berkaitan dengan pengadaan gorden dan blind yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Pertama, ketiadaannya transparansi mengenai volume pekerjaan dalam proses perencanaan. Kedua, terdapat potensi kecurangan yang bentuknya mengarah pada pemenang tertentu. Ketiga, terdapat pengadaan yang diduga hampir serupa pada tahun 2016. Kemudian yang keempat, harga barang yang dibeli terindikasi tidak sesuai standar karena terlampau mahal. Maka dari itu, Sekretariat Jenderal DPR RI harus membuka dokumen pengadaan. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat 9 Pengaturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada proses perencanaan, pemilihan, pelaksanaan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Melalui unggahan di laman akun Instagram resmi Partai Solidaritas Indonesia @psi_id, juru bicara DPP PSI Furkon AMC melakukan survei langsung ke pasar. Ia menanyakan langsung berapa perkiraan harga gorden. Hasilnya, harga perkiraan gorden perhitungan Furkon dan pedagang gorden tersebut hampir 10 kali lipat lebih murah dari anggaran yang mematok biaya sebesar 96 juta per unit untuk 505 rumah. Furkon menilai anggaran sebesar itu jauh lebih bermanfaat untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak di berbagai daerah. Apalagi kan menurut Furkon saat ini rakyat juga sedang kesusahan, banyak PHK yang terjadi, antri minyak goreng di mana-mana, begitu juga dengan antri solar, dan harga kebutuhan pokok lainnya juga lagi pada naik. Seharusnya anggota dewan bisa lebih sensitif dan berempati terhadap rakyat. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau disingkat Formapi, Lusius menyatakan proyek pengadaan gorden untuk 505 rumah anggota DPR nampak fantastis. Terlebih tidak semua rumah dinas anggota DPR menjadi tempat tinggal para anggota. Banyak anggota yang menempati rumah pribadi sembari mempercayakan rumah dinas kepada staf atau kerabat. Jika banyak rumah yang tak ditempati anggota, artinya fasilitas mewah gorden itu tidak tepat sasaran karena anggota DPR yang ingin didandani justru tidak bisa menerima fasilitas gorden mahal tersebut. Menanggapi hal ini, pakar komunikasi politik Lely Aryani memberikan pandangannya dari kacamata komunikasi politik serta bagaimana dampaknya bagi para dewan itu sendiri. Menurutnya, fenomena anggaran gorden ini memunculkan pertanyaan yang berkaitan dengan kinerja DPR. Lely mengatakan sikap DPR ini dapat membuat jurang komunikasi dengan rakyat semakin jauh,
Sebab publik akan beranggapan para anggota dewan tidak menyadari situasi masyarakat yang berada dalam kesulitan besar. Terlebih lagi saat ini pembicaraan soal pemilu 2024 mulai menghangat dan DPR butuh citra yang lebih baik dengan tidak melebarkan jarak komunikasi dengan rakyat. Nah, gimana nih menurut kalian seputar anggaran fantastis gorden rumah dewan ini? Para anggota dewan ini kita beliin gorden apa jangan? Komen dong di kolom komentar atau di media sosial juga oke? Terus like dan share video ini kalau dirasa bermanfaat, subscribe juga channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru Geolife. Makasih ya udah nonton dan sampai ketemu di episode headline selanjutnya.